Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah, kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah, fattaqullaha haqqa taqwa. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hidayah Pamulang Permai, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang megah ini. Harapan dan doa kita, semoga semua amal aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon pada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita pada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan terus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi berbagai larangannya. Kaum muslimin, tidak seorang pun di antara kita yang telah pernah menjalankan ibadah haji, yang sedang akan menjalankan ibadah haji maupun yang belum, kecuali pasti memiliki cita-cita memperoleh haji mabrur. Definisi mabrur itu oleh Imam An-Nawawi disampaikan dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah bahwa qila huwal maqbul. Mabrur itu sama dengan makbul. Dan beliau menerangkan bahwa al-mabruru huwal hajjul ladzi la yukhalituhu ma'athinu. Haji yang tidak terkontaminasi, yang tidak tercampuri, tidak ternodai dengan dosa-dosa. Oleh karenanya, untuk bisa memperoleh predikat mabrur tampaknya tidak sederhana. Banyak ayat yang menegaskan mengenai kewajiban haji ini, antara lain di dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan pada manusia untuk menjalankan haji, yaitu bagi siapapun yang mampu menjalankan atau melaksanakan perjalanan. Ayat yang lain Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia, wahai Nabi Ibrahim, untuk menjalankan haji, untuk beribadah haji. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan unta-unta yang kurus. Mereka berbondong-bondong mendatangimu, datang dari segenap penjuru dunia. Dan terkait dengan teknis menjalankan haji, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Atas urutan haji dan umroh ini, maka yang paling afdol di antara cara menjalankan ibadah haji adalah dengan cara ifrad, yaitu mendahulukan haji baru umroh. Walaupun mayoritas jamaah Indonesia ini menjalankan haji tidak bisa ifrad ini, tetapi dengan cara tamattu. Dan karena tamattu, atas dasar firman Allah di dalam ayat berikutnya yang mengatakan bahwa faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi.
Barang siapa yang mengerjakan haji tamattu, maka hendaklah dia menyembelih al-hadyu atau kurban atau menjadi dam. Terkait soal dam tamattu, ini ada ide yang sangat mengagetkan. Menteri Agama usul kepada Menteri Haji Saudi, Haji dan Umroh, dan dijawab kenapa tidak untuk dijalankan penyembelihan dam di Indonesia. Dan ini tampaknya untuk bisa mengerjakan atau menyelenggarakan menyembelih dam haji untuk ibadah haji di Indonesia tampaknya tidak terlalu mudah. Kenapa? Karena ayatnya jelas mengatakan hadiyam balighul Ka'bah, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 95 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkum bihi dawa adlin minkum hadiyam balighul Ka'bah. Siapa di antaramu membunuhnya, ini wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan sementara atau sedangkan kalian sedang berihram. Siapapun di antaramu membunuhnya dengan sengaja, dendanya ialah menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuh menurut keputusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu atau hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah. Jadi dam, Al-Quran menyebutkan mesti disembelih di tanah haram. Tetapi ide yang disampaikan oleh Kementerian Agama, dan ini sudah sejak zaman dahulu ada ide untuk dijalankan di Indonesia dalam rangka untuk memperkuat ekonomi, dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya ekonomi. Karena nanti kemudian peternak kambing domba di Indonesia ini sangat bisa berkembang dengan baik dan nilai ekonominya luar biasa seandainya diperbolehkan. Tetapi MUI tampaknya sampai hari ini juga sudah pernah mengeluarkan fatwa nomor 41 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tidak sah kalau dam dijalankan di Indonesia. Oleh karenanya belum tentu kemudian bisa diputuskan untuk dijalankan di Indonesia, karena ini melanggar atau tepatnya bertabrakan dengan ayat nas Al-Quran. Oleh karenanya ini sebagai perhatian bahwa kita ini tidak serta-merta mudah untuk merubah hukum sementara teks Al-Quran menyatakan seperti itu. Walaupun sejak zaman dahulu kala Profesor Ibrahim Hussein pernah juga memberi atau menyampaikan ide untuk menyelenggarakan di Indonesia ini, tetapi sepakat ulama-ulama dalam anggota Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk kemudian menerbitkan fatwa yang menyatakan tidak sah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yarhamukumullah. Bagaimana cara untuk bisa memperoleh haji yang mabrur? Tampaknya ada 3 langkah yang penting, yang pokok sebelum berangkat, ketika menjalankan, dan ketika kembali ke tanah air. Sebelum berangkat, hendaklah memperhatikan berbagai adab. Antara lain yang dijelaskan dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umroh, terdapat 35 adab. Tetapi tidak mungkin dalam momen khutbah Jumat untuk disampaikan. Hanya akan disampaikan Al-Adabul Khamis dan Al-Adabul Ashir. Adab yang kelima adalah liyuhris ala antakuna nafaqatuhu halalan khalisatan minasyubhah, bahwa harus betul-betul menjaga ONH yang digunakan itu betul-betul halal dan tidak tercampur dari harta yang syubhat apalagi yang haram. Itu adab yang kelima. Lalu adab yang ke-10 dikatakan oleh Imam Nawawi, idza aradal hajja ayyata'allama kaifiyatahu wa hadza fardhu ainin id la tasihhul ibadatu mimman la ya'rifuha. Bahwa ketika orang akan menjalankan haji wajib dia belajar kaifiyah manasik, kaifiyah tata cara melaksanakan haji.
yang jangan sampai kemudian melanggar berbagai aturan, yang ini kemudian kalau tidak belajar dulu, tidak mengetahui ilmu-ilmunya, maka tidak akan sah ibadahnya. Inilah, jadi ada adab jumlahnya 35, tetapi dalam kesempatan ini hanya disampaikan adab yang kelima dan yang ke-10. Oleh karenanya mudah-mudahan keluarga besar kita, mungkin saudara kita, mungkin sanak famili kita yang sedang menjalankan haji, mudah-mudahan mereka selalu sehat walafiat dan bisa kembali ke tanah air ini dengan membawa predikat haji yang mabrur. Itu rumus untuk sebelum berangkat. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yarhamukumullah, ketika menjalankan haji maka harus berpedoman pada ayat 197 Al-Baqarah, bahwa al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah pada bulan-bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan untuk menjalankan haji pada tahun itu, maka hendaklah dia tidak boleh rafath, tidak boleh berkata dan bersikap jorok, bersikap yang tidak senonoh, juga tidak boleh fusuk, melakukan maksiat zahir maupun batin, besar maupun kecil, wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantah mulut, apalagi berantem fisik, itu pasti tidak akan memperoleh haji yang mabrur. Oleh karenanya betul-betul harus tawadhu, kesana tidak boleh sombong, kesana harus modal ilmu dan harus persiapan dohiron wa batinan. Mudah-mudahan yang belum haji suatu saat bisa berangkat haji, dan yang sudah haji mudah-mudahan memperoleh predikat haji yang mabrur. Untuk bisa haji tentunya mendaftar. Untuk diketahui bahwa di Tangerang Selatan ini saja Al-Fakir mendaftar untuk membadali orang tua, mendaftar tahun 2014, diintip dalam aplikasi haji, insya Allah akan berangkat tahun 2029. Artinya lama sekali antrinya. Kalau ada usia orang yang sudah 70 hari ini tetapi belum daftar, jangan-jangan malah terdahului oleh panggilan Allah yang lain. Malaikat Israel keburu datang. Oleh karenanya sebaiknya yang muda-muda untuk didaftarkan. Memang perlu syarat kemampuan, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan pesan singkat bermanfaat dan kita kembali mendoakan orang-orang yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan mereka bisa menjalankan dengan baik dan benar dan kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah.